Virus SARS-CoV-2 varian Omikron diperkirakan akan menggusur dominasi varian Delta di dunia. Temuan kasus secara global meluas dan di Indonesia sudah terdeteksi 1 kasus pasien COVID-19 galur Omikron dan 5 orang lainnya berstatus probable. Apakah benar virus galur Omikron ini lebih berbahaya dan bagaimana sebaiknya langkah untuk mengantisipasi penyebarannya agar tidak meluas? Kita akan bahas pagi hari ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sudah bergabung secara daring bersama dengan kami. Pagi hari ini ada Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ada Profesor Chandra Yoga Aditama, dan juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto. Selamat pagi, Prof. Chandra, Pak Heri. Selamat pagi, Mbak Milo. Sehat ya semuanya? Prof. Chandra. Saya ingin ke Pak Heri dulu nih, Pak Heri, update terbaru Pak Heri terkait dengan beberapa orang yang probable varian Omikron. Sudah ada hasilnya? Ya, genome sequencing masih dilakukan, tetapi memang kalau berdasarkan data sampai kemarin memang masih 5 orang probable, tetapi untuk konservatif kita memang harus segera melakukan penelusuran kontak dari 5 orang tadi, terutama 2 orang yang sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet ya, rumah sakit darurat, yang mudah-mudahan beberapa saat lagi atau hari ini atau besok hasilnya sudah keluar. Berapa kita juga harus, ya. Silakan. Gimana? Kenapa? Kita juga harus memastikan bahwa kontak erat karena dia pergi dengan pesawat ya dari Belanda, kemudian yang satu dari Amerika Serikat, berarti kontak erat yang di dalam pesawat itu juga harus dipastikan untuk diperiksa. Berita bagusnya adalah semua penumpang yang di sekitar orang-orang yang probable tadi saat ini masih menjalani karantina di sejumlah hotel, baik yang di Manado maupun yang di Jakarta. Kondisinya stabil ya, Pak? Kondisinya stabil, nyaris tanpa gejala sih, tetapi kan kita tetap harus waspada ya, terutama kan melihat tingkat replikasi varian baru ini yang beberapa penelitian menunjukkan 70 kali lebih cepat dibandingkan Delta. Tentu saja ini menjadi kewaspadaan yang luar biasa buat kita semua. Pak Heri, kalau misalnya dari kasus ini, apakah kemudian sekarang untuk untuk tracing, pemeriksaan secara PCR itu akan juga dilakukan pemeriksaan terkait dengan Omikron ini? Iya, bahkan untuk Wisma Atlet 2 malam lalu kita sudah periksa semua orang di sana ya, baik pasien maupun petugas kesehatan. Itu jumlahnya lebih dari 1.900 petugas rumah sakit, kemudian 116 pasien yang sedang menjalani karantina di sana. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Chandra dulu. Prof. Chandra, kita atau pemerintah akhirnya mengumumkan kalau ada varian Omikron. Banyak yang kemudian berpikir mungkin ini tidak hanya 1 kasus, mungkin ada kasus yang lain dan kita kebobolan. Jadi posisinya sekarang kita benar-benar kebobolan ya, Prof? Pada tanggal 14 Desember kan sudah ada 77 negara di dunia yang ada Omikron. Jadi memang kemungkinan menyebar di berbagai negara di dunia itu memang cukup besar. Atau katakanlah sangat besar gitu ya. Sehingga kalau ada di Indonesia itu ya bagian dari penyebaran itu. Itu satu. Jadi saya mau mengusulkan kita berkonsentrasi kepada pasien Tuan N yang diinformasikan oleh Menteri Kesehatan sebagai positif di Wisma Atlet itu. Menurut saya ada 3 hal yang bisa kita ambil dari kasus Tuan N itu. Apa itu? Nomor 1, Tuan N kan memang tidak pernah ke luar negeri ya, jadi artinya dia tertular dari orang lain. Ingat tertularnya ada 2 kemungkinan. Satu, tertular dari pasien atau katakanlah orang yang datang dari luar negeri, tapi bisa juga dia tertular dari sama petugas. Walaupun tadi Pak Heri mengatakan 1.900 sudah dites. Jadi itu tetap harus dicari kemungkinan itu. Dan artinya kalau Tuan N sudah positif, artinya kita sudah ada penularan di masyarakat. Masalahnya penularan di masyarakat harus cegah supaya tidak menyebar makin besar. Itu poin pertama dari Tuan N. Poin kedua, di Wisma Atlet tentunya upaya penjagaan sangat ketat ya. Ada
jaga jarak tentu sangat bagus, masker tentu tetap dipakai dengan segala prosedur yang sangat ketat, tapi toh tertular, gitu ya. Jadi ini kembali menunjukkan bahwa memang varian Omicron nampaknya, walaupun ini hanya data satu orang, memang nampaknya mudah menular. Kita memang belum tahu persis angkanya lebih cepat, lebih modular, tapi ini dua hal yang kita bisa pelajari dari keadaan tuan ini itu. Dan karena itu saya sangat mengusulkan kita cari persis dari mana tuan ini tertular, apakah memang dari orang yang datang dari luar negeri atau dari temannya barangkali sesama petugas. Dan kalau sudah ketemu itu katakanlah siapa yang menularkan, maka semua yang kontak itu harus diperiksa. Dan itu bisa dibagi dua, bisa kontak erat dan katakanlah kontak tidak erat. Yang dilakukan di Singapura pada tanggal 15 Desember, mereka ada sepasang yang positif datang, suami datang dari luar negeri. Kemudian sepasang ini pergi ke 4 restoran. 4 restoran itu diumumkan ke publik. Orang ini sudah positif datang ke 4 restoran. Semua petugas di restoran itu yang berhubungan dengan customer, itu semua diperiksa genome sequencing. Semua orang yang datang di jam yang sama dengan customer ini, kan ada aplikasi Peduli Lindungi. Kita tahu siapa yang datang di jam yang sama. Itu semua diperiksa. Anda yakin itu bisa dilakukan di sini? Nah, dari kasus yang ada. Dilakukan karena kalau kita ketemu siapa yang menularkan, kita harus cek kemana saja dia pergi. Bahkan saya tidak tahu apakah tuan N itu selama ini tinggal di Wisma Atlet atau dia sempat pulang ke rumah, itu bisa dikejar. Kalau pertanyaannya bisa apa nggak bisa, harusnya bisa, karena Wisma Atlet datanya lengkap semua. Semua orang ada, semua pegawai datanya ada, yang sudah pulang pun juga datanya ada, bisa di-trace ke daerah mana dia saat ini berada. Prof, tapi begini Kak, varian ini kan disebutkan penularannya sangat cepat ya, di beberapa negara. Di negara-negara yang sudah ada varian Omicron itu memang diakui penularannya cepat, infeksiusnya cepat, tapi kemudian tidak seberbahaya Delta. Anda sepakat dengan itu? Jadi kalau ada varian baru ada 6 hal yang dinilai. Nomor satu soal penularan. Jadi memang ada kesan bahwa penularan ini lebih cepat, gitu ya. Walaupun sekali lagi belum ada data pasti, 1 kali, 2 kali, 3 kali ada beberapa data. Yang kedua soal berat ringannya penyakit. Harus diakui sejauh ini kasus yang ada memang ringan, termasuk tuan ini tuh kan begitu. Tetapi ada 2 tetapinya. Pertama, sebagian besar kasus yang dilaporkan itu adalah anak muda, orang muda yang daya tahan tubuhnya kuat. Dan sehingga kita belum tahu pasti bagaimana kalau yang sakit itu orang lebih tua begitu atau ada komorbid dan sebagainya. Itu tetapi yang pertama. Tetapi yang kedua, jumlah kasus itu kan sekarang baru sekian belas ribu sedunia. Sementara COVID itu sudah sekian juta. Sehingga dari angka sekian belas ribu kita belum bisa simpulkan secara pasti bahwa ini pasti hanya ringan atau ada sedang atau berat. Memang kebetulan ada, bukan kebetulan, kita tahu juga ada yang meninggal di Inggris. Jadi keputusan seperti itu belum diambil. Jadi seperti Pak Heri sampaikan, apakah ringan atau tidak ringan, kita tetap harus waspada. Apalagi ada yang ketiga, yang dipersoalkan kalau dia cepat menular seperti tadi disampaikan, dan kasusnya banyak sekali, maka walaupun ringan akan jadi beban besar untuk fasilitas kesehatan. Dan itulah yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak. Dan kita tahu baru kemarin ini, Menteri Kesehatan G7 baru mengeluarkan statement bahwa ini adalah current biggest global threat to public health. Jadi di dewasa ini ancaman kesehatan terbesar untuk kesehatan dunia adalah varian Omicron. Dan itu statement Menteri Kesehatan G7 kemarin. Dan kita tahu kita adalah tuan rumah atau presidensi G20. Saya kira nanti Menteri Kesehatan G20 juga akan membahas hal ini. Jadi meskipun memang belum bisa dipastikan ini seberapa besar bahayanya, tetapi kewaspadaan itu harus tetap tinggi begitu ya, Prof. Chandra ya? Sangat perlu, dan saya ingin sampaikan satu hal, saya tidak tahu nanti kita bahas atau tidak, soal protokol kesehatan gitu ya. Protokol kesehatan kan memang harus terus dijaga, dan saya baru beberapa hari yang lalu rapat dengan teman-teman di kawasan Asia Pasifik. Kan kita tahu protokol kesehatan itu 3M 5M itu new normal. Kalau bahasa Inggris new kan NEW. Kita mengusulkan kita ganti huruf E-nya menjadi O. Jadi bukan new normal tapi now normal. Ini adalah bagian kehidupan kita. Pak Heri kan jagonya publikasi. Jadi mungkin now normal ini hal yang baru supaya orang sadar bahwa ini memang kita perlukan. Saya ingin ke Pak Heri lagi nih. Pak Heri, terkait dengan varian ini, apa yang kemudian catatan yang diberikan oleh Satgas COVID terkait dengan varian Omicron ini yang kita semua ini perlu untuk waspadai? Semua kan sekarang berpikir, oh ini tidak terlalu berat kok, tidak separah Delta kok. Nanti khawatirnya ketika itu narasi itu terus muncul, masyarakat mulai abai nih dengan varian atau
COVID-19 ini, Pak Heri? Ya, saya rasa seperti dikatakan Prof. Chandra bahwa betapa ringan pun kita belum mengetahui hasil akhir ini. Jadi kita harus rendah hati bahwa sampai sekarang terlalu banyak yang belum kita ketahui tentang COVID-19 ini. Sehingga cara yang paling mudah dan murah saat ini adalah waspada. Makanya pemerintah juga sangat konservatif dalam memperlakukan varian ini. Begitu satu ditemukan di Wisma Atlet diisolasi sementara hingga 7 hari ke depan. Jadi tidak hanya rumah sakitnya, tetapi ada 2 tower yang sekarang menampung 3.800 pelaku perjalanan internasional yang sedang menjalani karantina, itu untuk sementara juga diisolasi. Bahkan sejumlah orang yang sudah dikarantina dan habis masa karantinanya 10 hari, terpaksa kita perpanjang sampai 7 hari ke depan, sambil kita memastikan bahwa tidak ada penularan lanjutan di lingkungan Wisma Atlet Kemayoran. Pak Heri, dengan ada kasus baru ini, apakah kemudian isolasi untuk perjalanan dari luar negeri akan diperbaharui lagi aturannya? Ya, tentu saja sangat terbuka, tergantung asesmen dalam beberapa hari ke depan. Tetapi rasanya dengan kewajiban karantina 10 hari saat ini sudah cukup memadai, asalkan ini dilakukan secara konsisten dan tidak ada kebocoran-kebocoran. Tidak ada kebocoran-kebocoran, ini yang paling penting. Dan yang juga menarik untuk kita bahas adalah masyarakat Indonesia. Saat ini ada banyak sekali catatan imigrasi yang menunjukkan kalau ada puluhan ribu ya, saat ini ada 16.000 kalau saya tidak salah, itu yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketika kepulangannya nanti setelah akhir tahun, ini harus menjadi antisipasi kita semua. Plus ditambah lagi, apakah kemudian kita perlu untuk mengevaluasi PPKM level 3 yang ditiadakan di Nataru ini. Nanti kita akan bahas lebih lengkap usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan terkait dengan mengantisipasi dan juga apa yang harus dilakukan setelah ada varian Omikron yang masuk ke Indonesia. Saya ingin ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, ada desakan soal menutup begitu perbatasan atau pintu masuk Indonesia. Anda merasa itu hal yang perlu untuk dilakukan? Begini, soal menutup atau tidak menutup, yang jelas saya sih lebih concern saat ini untuk melihat apakah sudah ada penularan di masyarakat di Indonesia sendiri. Seperti kita bicarakan tadi, Tuan N tidak pernah keluar, sudah positif. Apakah memang hanya ada satu Tuan N? Apakah tidak ada Tuan N yang lain? Apakah Tuan N dan penular utamanya itu sudah menyebar ke tempat lain atau belum? Itu saya kira hal yang utama yang mesti dikejar saat ini. Tentang yang dari luar negeri itu, kita punya kan anjurannya untuk ada mitigasi berlapis. Jadi yang pertama kan kalau dia datang, PCR waktu berangkat sudah negatif dari negara asal, kemudian ini terutama buat WNI ya. WNI kalau pulang agak sulit juga kalau dihambat soalnya, karena saya pernah merasa tinggal di luar negeri, mau pulang susah, itu luar biasa. Yang kedua, sampai di Jakarta atau sampai di Indonesia di PCR lagi, itu satu. Kemudian dia harus karantina, seperti tadi disampaikan Pak Heri, karantinanya tuh harus betul-betul dilakukan 2 kali masa inkubasi, barangkali 14 hari, dan jangan ada yang bocor. Itu harus dijaga sekali begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebenarnya ada, kalau mau mitigasi berlapis, sesudah selesai karantina, dia memang boleh kembali ke rumahnya atau ke kantornya atau ke hotelnya, tapi saya sangat mengusulkan diberitahu kepada petugas puskesmas atau dinas kesehatan setempat, ini ada orang yang baru pulang dari negara terjangkit, PCR sudah negatif, nggak ada masalah, sudah karantina, tapi dia ada di tempat Anda, tolong diawasi. Dan kepada orang itu juga diminta tetap membatasi mobilitas dan menghubungi petugas kesehatan. Jadi ini upaya-upaya yang berlapis untuk kita dilakukan untuk mencegah orang dari luar negeri. Tapi sekali lagi, marilah kita kejar dulu apakah community transmission, penularan di masyarakat kita sudah ada atau belum. Karena contohnya Tuan N yang tidak pernah kemana-mana juga bisa tertular. Itu yang saya kira jadi prioritas. Dua-duanya jalan lah, setidaknya sama-sama. Sekali lagi, data di Wisma Atlet itu tentu sangat lengkap. Saya kira dalam waktu beberapa hari sudah bisa diumumkan siapa sebenarnya penularnya, gitu, atau dugaan penularnya, dan mereka pergi kemana saja dalam 14 hari terakhir. Sehingga bisa tahu daerah mana yang mesti kita kejar untuk dilakukan tracing. Tracing itu kan tidak bisa 1 orang di 8 orang saja. Itu kan sebanyak mungkin yang
bisa kita kendalikan. Oke, Pak Heri, setelah ada varian Omikron ini, apakah kemudian pemerintah atau Satgas Covid kembali memperketat banyak hal? Kan sekarang pelonggaran sudah terjadi ya, kerumunan, kemudian juga tempat makan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita jelang Nataru. Apakah kemudian Satgas mempertimbangkan untuk kembali melakukan pengetatan-pengetatan? Ya, pengetatan kegiatan masyarakat menjelang Nataru itu sebenarnya sudah dilakukan ya. Tapi istilahnya bukan PPKM level 3, tetapi memang ini pengetatan kegiatan masyarakat masa Nataru, di mana mobilitas juga sebenarnya dibatasi, kemudian dengan syarat-syarat yang ketat juga untuk orang bisa bepergian harus 2 kali vaksin dan negatif antigen. Oke, itu dalam negeri ya, perjalanan dalam negeri ya? Ini kan sekarang baru ada 50% populasi Indonesia yang sudah divaksin 2 kali. Artinya kita sudah bisa mengurangi setengahnya kira-kira ya matematika. Tetapi tentu saja akan lebih baik jika masyarakat untuk menahan diri. Karena sekarang pemerintah juga sedang bekerja keras untuk menelusuri hulu penularan dari pasien N ini. Oke, masih ditelusuri sekarang ya? Iya, asalnya dari mana, kemudian juga benar-benar menjaga 5 pasien probable yang sekarang sedang menjalani genome sequencing, termasuk kemudian melokalisir kira-kira siapa saja yang sudah melakukan kontak erat. Kalau hulu dari pasien probable ini kan ya pasien itu sendiri ya, karena mereka dari luar negeri. Pak Heri, gini, kan belum ada keluar statement terkait dengan pengetatan. Kan kita tahu masyarakat kita juga ketika statement resmi belum keluar, biasanya ya semuanya masih akan longgar-longgar saja. Tapi dengan kita tahu juga kalau ini dikatakan lebih cepat penyebarannya. Apakah pemerintah tidak berpikir untuk mengeluarkan aturan baru bahwa misalnya kembali diperketat jumlah orang dalam kerumunan dan lain sebagainya, dikurangin lagi begitu? Ya, opsi itu tentu saja terbuka, Mbak Nilu. Sudah dibahas belum? Sudah dibahas dan kita lihat 1 atau 2 hari lagi. Kalau apa yang ditunggu 1-2 hari lagi nih? Ya, hari Senin biasanya ada rapat kabinet terbatas. Di situ biasanya keputusan-keputusan penting diambil, evaluasi juga diambil. Sambil sekarang kita menjaga regulasi yang ada sekarang, termasuk mengatur kerumunan itu dilakukan maksimal masih 50 orang, tidak boleh lebih gitu ya. Atau kemudian aktivitas di tempat-tempat publik sebenarnya belakangan ini juga diawasi secara lebih ketat. Pintu-pintu kedatangan luar negeri dalam seminggu terakhir juga mendapatkan penjagaan yang jauh lebih intensif seperti itu. Pusat perbelanjaan misalnya? Ya, pusat perbelanjaan dalam pembatasan kegiatan menjelang Nataru ini hanya dibatasi maksimal 70%, dan mereka yang boleh masuk yang lolos screening peduli lindungi. Ini cukup ya, mudah-mudahan ini cukup bisa membantu, dan kita juga memastikan lagi agar kedisiplinan para pengelola pusat perbelanjaan atau tempat-tempat publik juga ditingkatkan untuk menjaga pintu masuk mereka, memastikan mereka yang masuk itu benar-benar orang yang dengan status hijau dan dilihat benar-benar gitu. Jadi kalau hanya dilihatkan sekilas saja mungkin itu bisa lolos. Tetapi kalau kemudian ditambah edukasi bahwa mereka harus benar-benar yang sesuai yang disyaratkan, tentu ini akan lebih baik. Pak Heri, kalau untuk mempercepat lagi vaksinasi, apa yang sudah dibahas saat ini? Ya, vaksinasi rasanya sejak awal pekan ini mulai dilakukan untuk usia 6 sampai 11 tahun. Betul. Rasanya itu akan memberikan akselerasi yang cukup signifikan. Di samping sekarang vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 73%. Sementara dosis kedua sudah mencapai 53%. Mudah-mudahan dengan sisa hari di tahun ini kita bisa makin mempercepat, terutama untuk anak-anak ya. Saya ke Prof. Chandra dulu. Prof. Chandra, banyak juga yang berbicara soal dengan bermunculan terus varian-varian baru, kita belum tahu ya. Setelah Omikron mungkin akan ada varian baru lagi. Begitu, ada banyak yang mengusulkan soal kayaknya booster sudah diperlukan ini. Anda sepakat dengan itu?
Ya, kalau booster memang ada dua pertimbangan ya. Yang pertama, kelompok yang satu mengatakan bahwa, bukan mengatakan, datanya menunjukkan bahwa antibodi yang dihasilkan dari vaksin itu memang turun dari waktu ke waktu. Sehingga itu orang pikir sebelum ada Omikron, orang sudah berpikir, kalau gitu kita perlu berikan vaksin dosis ketiga. Dan sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan vaksin dosis ketiga akan membuat antibodi yang turun atau kekebalan yang turun itu naik lagi. Nah, sekarang dengan adanya Omikron itu menjadi, justifikasi itu menjadi makin kuat. Dan bukan hanya aspek ilmiah, saya kira beberapa negara sudah mulai dengan upaya memberikan booster pada penduduknya. Betul. Tapi di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa kalau tadi kan disebut 50% sudah divaksin, artinya masih ada 50% yang belum divaksin, memadai 2 kali gitu. Jadi kalau sebagian orang malah mendapat booster sementara yang lain belum mendapatkan vaksinasi yang memadai, nanti justru yang tidak mendapatkan vaksinasi yang memadai ini yang sakit, bermacam-macam terjadi, bahkan menulari orang yang mendapatkan booster. Jadi mau tidak mau dua-duanya harus jalan secara ketat. Yang pertama peningkatan vaksinasi untuk mereka yang belum. Jadi 50% itu harus betul-betul cepat. Dan saya ingatkan bukan hanya 50% rata-rata. Untuk orang lansia, seperti saya kalau menurut datanya lebih dari 60% belum divaksin. 2/3 lah kira-kira lansia belum divaksin. Jadi lansia jadi prioritas penting. Itu harus ditingkatkan. Nah, untuk booster ini silakan dipertimbangkan. Tapi kalau mau pertimbangan yang mungkin agak masuk di akal, katakanlah kita pilih pada mereka yang risiko tinggi. Petugas kesehatan sudah divaksin. Barangkali balik lagi lansia kalau mau dipikirkan untuk booster. Yang ketiga barangkali mereka dengan komorbid. Paling tidak itu dulu sambil vaksin yang kedua ini dimaksimalkan cakupannya baik pada general population maupun juga pada lansia. Prof, tapi kan ada bahwa memang kalau angka sudah 50-60 ini kita akan berhadapan, dunia akan berhadapan. Oke, Prof, tapi kan ada yang menyebutkan sejumlah jenis-jenis vaksin tertentu. Ini kan kurang efektif gitu, akan menurun efektivitasnya kepada orang yang sudah divaksin pada jenis-jenis tertentu. Itu yang kemudian mendorong bahwa vaksin jenis tertentu dan yang sudah dilakukan cukup lama sebaiknya di booster supaya kemudian tidak terjadi reinfeksi begitu. Pendapat Anda soal ini? Bukan. Ini sudah resmi dikeluarkan oleh WHO. Jadi WHO menyebutkan soal booster untuk 2 kelompok. Satu, mereka yang imunokompromis sedang dan berat. Kedua, mereka yang mendapatkan vaksin jenis inactivated, Sinovac atau Sinovac, memang baik untuk diberikan booster. Ini sebelum ada Omikron, sebelum ada Omikron. Jadi itu statement resmi yang sudah keluar, yang kita harus pertimbangkan berbagai hal. Harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah sekarang. Iya betul, harus dipertimbangkan mana yang mungkin dilakukan. Tapi ingat yang 50%, apalagi 60% lansianya harus ditingkatkan habis-habisan. Itu harus jalan secara sangat cepat. Oke. Ada juga yang ramai setelah Omikron adalah soal penggunaan masker. Jadi ada masker efektif, masker yang tidak efektif untuk mencegah Omikron. Dari Satgas Covid dulu ini saya ingin dengar seperti apa tanggapannya terkait dengan ini, Pak Heri. Iya, banyak penelitian tentang masker dan kita sudah banyak mengetahui masker mana saja yang kira-kira efektif dalam melakukan perlindungan kayak gitu. Ketika varian Delta meledak waktu bulan Juli, kita juga disarankan untuk menggunakan masker double. Tetapi sebagai sebuah kesiapsiagaan, rasanya hal itu juga masih bisa dilakukan lagi. Tetapi jangan lupa juga selain pakai masker, tetap menjaga jarak dengan aman, mengurangi mobilitas. Karena memang faktornya adalah manusia, jadi ketika interaksi antar manusia itu kemungkinan penularan akan selalu terbuka. Oke, jadi saran dari Satgas adalah masker medis dan masker kain itu yang harus digunakan saat ini di double begitu? Ya, rasanya itu bisa menjadi salah satu opsi. Oke, baik. Kalau dari Prof. Chandra bagaimana? Kita belum ada penelitian yang khusus tentang masker terhadap Omikron. Tetapi sudah ada statement dari awal bahwa you have to do it all. Jadi masker harus jalan, mencuci tangan harus jalan, menjaga jarak harus jalan, mencegah mobilitas harus jalan, meningkatkan tes harus jalan, vaksinasi harus jalan. Tidak bisa satu saja yang ditingkatkan habis-habisan masker berlapis-lapis tapi tes tidak dilakukan atau vaksinasi kurang. So you have to do it all. Satu lagi sebelum saya lupa, tadi saya lupa tentang Tuan N, aspek ketiga. Tuan N itu ditemukan berdasarkan pemeriksaan bukan tanpa keluhan. Artinya dengan meningkatkan tes kita ketemu Tuan N.
Dengan kata lain, memang jumlah tes harus ditingkatkan untuk kita tahu bagaimana situasi yang sebenarnya di masyarakat. Oke, kita harus selalu protokol kesehatan jangan lepas. Tidak hanya satu tapi semuanya, dan kemudian tracing dari pemerintah harus digenjot lagi, begitu ya Prof ya, supaya kemudian data yang didapat lebih jelas dan lebih pasti. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Sudah bergabung di Sapa Indonesia akhir pekan ada Pak Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, dan juga ada Profesor Chandra Yoga Ditama selaku dari Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kita berharap awal tahun nanti semoga tidak ada lonjakan yang mengkhawatirkan, semoga kita semua tetap aman dan semoga masyarakat tetap patuh akan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.